kalau menurut gua, sorry nih ya, Abang Menteri, Abang Sandiaga Uno, sorry banget ya, apa yang lo lakuin itu buat gua ya saat ini ya, itu no use, nggak ada guna sama sekali. Kalau menurut gua ya, dampaknya apa? Sampai sekarang pun gua nggak merasakan dampaknya semenjak Abang jadi menteri, nggak ada, gitu. Abang ini terlalu eksis di sosmed, gua nggak ngerti tujuannya apa gitu. Apa tujuannya gitu? Buat pencitraan. Ah udahlah, gua nggak mau ngomong politik ya. Bubarin kepengurusan yang sekarang ada. Yang sekarang ada nih, bubarin aja udah. Ya solusinya yang pertama, minta. Langkah kedua, ya ini bersih-bersih dari ini. Yang langkah ketiga yang menurut gue ini bisa kok dilakukan oleh Asosiasi Travel Agent di Indonesia. Apa itu yang ketiga? Yang ketiga adalah membangun. Apa yang biasa orang sebut itu adalah ada juga yang nggak kalah penting. Jadi setelah kumpul semua ya travel agent dan para seluruh operator, salah satu yang terpentingnya apa? Begitu mendengar Asosiasi Travel Agent Indonesia, waduh gila, para pengurus dan pimpinannya itu benar-benar orang-orang atau dari pihak yang sangat disegani. Dan gue yakin Asosiasi Travel Agent akan kembali sakti mandraguna lagi seperti dulu kala. Nah, baru gue sekarang ngomongin solusinya gimana gitu, ya. Jadi gue punya apa sih pemikiran nih, ya. Ya terserah, mau didengerin boleh, dicuekin boleh, dipakai juga ya boleh juga, terserah. Jadi gini, kalau tadi gue bilang, ini solusinya ya. Jadi kalau tadi gue bilang faktor pertama itu tidak mendapat dukungan dari pemerintah. Ya solusinya yang pertama, minta dukungan sama pemerintah. Ya, sekarang kan lagi apa sih? Lagi heboh nih. Menteri Pariwisata Indonesia, ya, Bang Sandiaga Uno, kan lagi berusaha nih mengangkat dunia pariwisata di Indonesia. Gitu kan? Nah, tapi kalau menurut gua, sorry nih, ya, Abang Menteri, Abang Sandiaga Uno, sorry banget ya. Apa yang lo lakuin itu buat gua ya saat ini ya, itu no use. Nggak ada guna sama sekali. Kalau menurut gua ya, dampaknya apa? Sampai sekarang pun gue nggak merasakan dampaknya semenjak Abang jadi menteri, nggak ada, gitu. Terlebih, Abang ini terlalu eksis di sosmed, gue nggak ngerti tujuannya apa gitu. Apa tujuannya gitu? Buat pencitraan. Ah udahlah, gue nggak mau ngomong politik ya. Tapi intinya gue mau bilang apa yang dilakukan oleh Abang Menteri itu tidak efektif. Ditambah lagi, warawiri lo itu dibiayain sama uang rakyat. Kan Abang Menteri mau meningkatkan dunia pariwisata, ya kan? Ya, lu harus ngelibatin Asosiasi Travel Agent dulu. Kalau menurut gue ya, jadi kalau gue kasih umpama gini ya, contoh ya, ini ada virus corona. Gimana cara virus corona ini sukses menyebar ke seluruh dunia? Wah, ini ekstrimnya gitu ya. Virus itu harus disebarin di tempat yang populasinya itu terbanyak dan terbesar di dunia. Terus populasi tersebut juga ada itu di berbagai macam dunia. Di mana? Ya di Cina. Begitu virus corona di Cina tersebar ya di Wuhan, itu nggak butuh waktu tahunan, itu bulanan, virus itu udah menyebar ke seluruh dunia. Ya kenapa? Satu, rakyatnya Cina itu paling banyak di dunia, nomor satu kalau nggak salah. Yang kedua, populasinya mereka ini di seluruh dunia tuh masih ada, hampir di semua negara tuh mereka punya apa ya, pecinan. Jadi nggak heran kalau virus awal itu disebarin ke sana gitu, biar cepat nyebar. Nah begitu juga dengan Abang Menteri nih. Bang Menteri kalau punya formula ya, yang menurut Abang Menteri ini formula ini bagus untuk meningkatkan pariwisata, di mana menyebarkannya pertama virusnya tersebut, virus formula tersebut ya? Ya di asosiasi. Libatin tuh Asosiasi Travel Agent yang ada di Indonesia, panggil mereka semua. Itu kalau menurut gua. Jadi pertama minta dukungan dari pemerintah, dan kebetulan pemerintah saat ini juga minta apa sih, butuh dukungan nih dari masyarakat pariwisata di Indonesia. Ini ada asosiasi nih, ada Asita, ada Astin tuh. Libatin mereka nih, sebarkan virusnya di Asosiasi Travel Agent tersebut. Begitu di asosiasi udah tervirus, terinfeksi, boom, jalan tuh, menyebar. Karena kenapa? Asosiasi
travel agent yang di Indonesia ini, itu anggotanya setahu gua tuh ribuan loh kalau digabungin seluruh Indonesia. Secara nasional tuh ribuan. Jadi menurut gua tuh efektif ya kalau Abang Menteri ini mau menyebarkan virus formula yang Abang inginkan gitu. Nah, saat ketemu pemerintah, dalam ini Abang Menteri, ya Abang Sandiaga Uno, ya sampein dong dari apa sih asosiasi travel agent ini, Pak tolong dukung kita dong biar kita sakti mandraguna lagi seperti dulu. Dukungannya seperti apa? Nah, jadi misalnya udah dicegat dulu di awalnya ketika ada travel agent mengajukan izin, travel agent itu diwajibkan untuk mendaftar menjadi anggota asosiasi. Atau kayak gue nih yang belum jadi asosiasi ya, anggota asosiasi ya, itu pemerintah mengirim surat ke gue, hey VOC, lu daftar tuh jadi anggota asosiasi, kalau enggak gue cabut izinnya. Otomatis semua travel agent pasti akan mendaftar ke asosiasi, sehingga memiliki kekuatan jumlah anggota yang besar lagi sama seperti dulu. Nah, nanti di situ diomongin lah ya, apa aja keinginan dari pemerintah, apa aja keinginan dari asosiasi, itu ditemuin ya, dibahas apa aja yang bisa membantu pemerintah, apa aja yang bisa membantu asosiasi, dalam hal ini asosiasi dan seluruh anggota atau membernya ya. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan dukungan dari pemerintah, sekaranglah waktunya yang tepat. Jadi gue pikir nggak terlalu sulit nih untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah saat ini gitu. Nah, baru langkah yang kedua. Nah, justru langkah yang kedua ini yang ngeberesin beres-beres internal ini lebih repot gitu kalau menurut gue gitu. Apa langkah yang kedua? Ya ini bersih-bersih dari oknum ya. Jadi gue nggak bilang yang sekarang ini banyak oknum, enggak ya. Maksud gue begini, jadi gini, gue ngasih contoh lagi ya. Misalnya dulu Inggris ketika memegang Hong Kong, ya pemerintahnya mau masuk, mereka itu memberikan ultimatum kepada siapa? Kepada masyarakat Hong Kong. Khususnya kepada siapa? Khususnya kepada mafia yang ada di Hong Kong waktu itu. Nah, jadi ultimatumnya gini, lu para mafia, ya kalau lu masih mau ngambil, kalau lu masih mau berbisnis dengan cara ilegal, gue jamin lu akan gue bantai dan gue penjarain dan akan gue bikin miskin semuanya. Tapi kalau lu janji sama gue nggak ngejalanin bisnis ilegal lagi, gue akan boleh dibilang tuh clear history. Masa lalu lu tuh akan gue lupain. Gue nggak akan kutak-kutik uang lu dari hasil yang ilegal dulu. Tapi lu janji lu harus bertobat. Sampai-sampai pemerintah Inggris waktu itu ya mengimpor tuh para aparatur penegak hukumnya, mulai dari polisi, jaksa sampai hakim. Dari negara-negara persemakmurannya diimpor itu, diambil di Hong Kong. Nah, semenjak saat itu ada mafia yang tobat, ada juga yang ya udahlah, gue masih mau jalankan ilegal nih. Caranya gimana? Dia keluar dari Hong Kong, entah di Taiwan atau di mana gitu mereka tinggal, tapi berusaha terus berbisnis di Hong Kong. Ya, tapi lama-kelamaan itu akan habis juga. Nah, begitu juga di organisasi asosiasi travel agent ini. Harus ada bersih-bersih kalau menurut gua ya. Caranya gimana? Gampang. Menurut gua, gampang nih menurut gua gitu ya. Tapi kalau menurut mereka tahu gampang atau enggak ya. Apa itu? Bubarin kepengurusan yang sekarang ada. Yang sekarang ada nih, bubarin aja udah. Apakah mereka oknum? Enggak. Ya sekali lagi gue nggak bilang kepemimpinan kepemimpinan asosiasi travel agent sekarang ini banyak oknum. Enggak. Yang gue bilang oknum ini dulu gitu loh. Ya. Terus kenapa mesti dibersih-bersih gitu? Nah, ini tujuannya. Jadi lo bayangin ya, kalau gue nih travel agent ya, jadi salah satu pimpinan di mana? Di asosiasi. Lo bayangin, kira-kira gue akan objektif gak dalam menjalankan tugas gue sebagai pimpinan di asosiasi tersebut? Kan begitu jadi pimpinan, dia harus bisa membela, harus bisa memperhatikan, mempedulikan semua anggotanya, bukan travel agentnya aja. Nah, paham ya? Jadi gue khawatir gitu loh, kalau dengan kepemimpinan sekarang ini, masing-masing pasti akan mikirin usahanya sendiri, bisnisnya sendiri, masing-masing dapurnya sendiri aja yang diinin. Jadi banyak kepentingan nanti di situ yang menurut gue, ya lo paham lah, nggak perlu gue bahas banyak-banyak lagi, nggak perlu gue bahas panjang-panjang lagi gitu. Jadi baiknya
para pimpinan, para pengurus asosiasi ini bukan orang dari travel agent kalau menurut gua gitu. Terus dari mana? Nah, jadi begini, ada asosiasi travel agent tapi pimpinannya pengurusnya sampai para pucuk-pucuk pimpinannya itu bukan dari orang-orang travel agent. Nah, terus pengurusnya siapa kalau bukan dari orang travel agent? Nah, ini kalau menurut gua ada baiknya para pengurus dan pimpinan dari asosiasi travel agent ini diambil-ambilin atau ditawarin dulu ke beberapa pihak. Ya, sebut aja seperti dari YLKI, ya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dari PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, dari apalagi PRADI, ya, dari PRADI itu apanya? Kayak advokat gitulah Indonesia persatuannya. Terus dari YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Nah, lo bayangin ya, kalau para pengurus dan pimpinan dari asosiasi travel agent itu berasal dari yang tadi gue sebutin, wah, lo bayangin tuh, gimana nggak ditakutin, disegenin, akan kembali lagi sakti mandraguna tuh, gue pikir tuh, ya. Ya, jadi para pengurus dan pimpinan asosiasi ini berasal dari orang-orang yang benar-benar independen, ya, yang benar-benar terlepas atau tidak terafiliasi oleh travel manapun. Wah, itu akan keren kalau menurut gue ya. Para pemimpin-pemimpin yang independen itu kita bayar dan kita gaji dengan gaji yang sangat besar. Nah, terus travel agentnya sendiri gimana gitu? Nah, travel agentnya sendiri seluruhnya hanya menjadi anggota. Ya, di mana seluruhnya ya, kalau sekarang kan ada travel ini jadi pimpinan ini, ada apa sih di asosiasi ini ada modelnya DPP loh, DPP, DPW, DPC, apalah segalanya gitu. Nah, nanti kepengurusannya nanti travel agent ini hanya sebatas anggota yang memiliki hak dan kewajiban serta suara yang sama dengan anggota yang lain. Kalau sekarang kan sulit. Ya, kalau gue nih VOC jadi ketua asosiasi nih, gue pasti mikirinnya travel agent gue dulu nih yang gue pentingin, kan begitu. Tapi kalau gue hanya sebagai anggota, ya udah, gue hanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan travel agent yang lainnya. Nah, baru langkah yang ketiga, pasti lu berpikir ini hubungannya dengan apa sih dapur lagi-lagi. Kalau tadi gue bilang pada kurang kreatif, kurang inovatif, karena apa? Hidupnya tuh hanya dari ngolekin, nagihin uang iuran aja gitu. Ya begitu-gitu, uangnya segitu-gitu aja. Nah, terus dari mana penghasilan untuk menggaji, membayar karyawan, menyewa gedung, membayar operasional sampai para pimpinannya? Dari mana penghasilannya? Nah, ini yang langkah ketiga yang menurut gue ini bisa kok dilakukan oleh asosiasi travel agent di Indonesia. Apa itu yang ketiga? Yang ketiga adalah membangun apa yang biasa orang sebut itu adalah GDS, Global Distribution System. Nah, GDS ya mungkin airline people ada yang kurang paham ya. GDS ini contohnya kalau sekarang yang ada ya, seperti Amadeus, Abacus, Galileo, atau yang lainnya gitu. Nah, untuk membangun GDS, itu kan pasti lu berpikir gini, sulit itu bangunnya. Iya, cuman kalau ribuan anggotanya itu bergabung dalam satu konsorsium, ya entah urunan, patungan, atau cari founding dari yang lainnya. Kan tadi gue udah bilang, minta dukungan dulu dari pemerintah. Kuncinya kalau pemerintah udah ngedukung aja, founding, pendanaan untuk ngebangun GDS, gue yakin itu akan relatif lebih mudah. Nah, setelah GDS ini jadi, yang namanya GDS, ini didistribusikanlah ke seluruh member atau anggota. Jadi gini, lo bayangin ya, kalau sekarang kan kalau menjadi anggota atau member asosiasi, kita bayar, pulang-pulang dapat apa? Kertas doang tuh selembar tuh, ya. Sertifikasi bahwa kita nih anggota atau member dari asosiasi. Nah, terus kita panjang di kantor gitu. Kalau gue mah nggak bangga. Nah, jadi kalau nanti begitu ada orang daftar menjadi anggota asosiasi, dia pulang sampai kantor, orang itu udah bisa melakukan operasional atau bisnis travel agentnya. Karena apa? Sudah tersambung, terkoneksi dengan GDS yang dibuat oleh konsorsium travel agent tersebut. Langsung, live. Sehingga GDS tersebut bisa menopang atau mendukung produk-produk travelnya mereka itu. Nah, tunggu. Lu pasti akan nyinyirin gue gini. Wah, Dang, lu rasa-rasanya kayaknya niru dari IATA ya. Gue kasih tahu gini. Niru, lama-lama jadi produk yang original.
Ya, niru bukan ngebajak gitu. Niru sama bajak beda loh. Nah, kalau bajak tuh seperti parpol yang sekarang tuh ada tuh Demokrat dibajak gitu kan. Niru. Jadi kalau bahasa halusnya kalau niru itu terinspirasi. Nah, jadi banyak produk di dunia ini yang nomor satu itu terinspirasi dari produk yang lain, terus lama-lama jadi original. Ya, dulu ada Friendster, sekarang ada Facebook. Dulu ada SMS, sekarang ada apa? Ada WhatsApp, ada Telegram. Kan begitu. Kalau dibilang niru, mereka niru juga loh. Tapi apa? Niru, jadi produk original. Nggak ada masalah kalau menurut gue niru. Tiru aja terus. Nah, kelanjutannya, jadi lu bisa bayangin kan, ada GDS, ada member ini, ribuan nih nasional. Seluruh member atau seluruh anggota travel agent seluruh Indonesia, lu bisa bayangin ya, dari Sabang sampai Merauke, top up atau taruh saldo, taruh dana, nggak langsung ke operator, tapi ke GDS ini. Seluruhnya lu bisa bayangin. Dampaknya begitu dahsyat. Terus lu pasti nyinyir gini, lu kok jadi otaknya berbisnis? Men, gue kasih tahu, organisasi apapun, termasuk juga asosiasi, di seluruh dunia ini yang kuat itu harus memiliki pendanaan atau dana yang kuat. Lu jangan mimpi organisasi lu tuh besar kuat kalau dana lu kecil, seret. Jadi lu bisa bayangin ya, Asosiasi Travel Agent Indonesia memiliki dana itu sangat besar. Dana tersimpan di asosiasi itu sangat besar. Dengan ribuan member, jutaan transaksi dalam tiap bulannya, gue yakin ambil margin 1% aja dari transaksi tersebut untuk asosiasi, sehingga mampu membiayai organisasi, termasuk memberikan gaji yang besar kepada para pimpinan dan pengurus dari asosiasi tersebut. Ya, diharapkan dengan gaji yang besar ditambah dengan fasilitas, diharapkan para pengurus dan pimpinan atau pemimpin asosiasi travel agent nanti ya, itu diharapkan bisa sangat objektif, tidak memihak kemanapun, dan yang pasti berani tegas dalam mengambil satu tindakan, terutama untuk pihak eksternal. Gue yakin asosiasi travel agent akan kembali sakti mandraguna lagi seperti dulu kala. Oke ya, jadi gue recap ya. Yang pertama, mendapatkan dukungan dari pemerintah. Ya, kalau pemerintah didukung, salah satunya sikap dukungan tersebut adalah mensyaratkan, mengharuskan setiap warga negara Indonesia yang ingin memiliki usaha travel agent harus menjadi anggota asosiasi travel agent. Itu salah satunya. Jadi lo bayangin ya, udah mendapat dukungan. Yang kedua, para pimpinannya, para pengurus di asosiasi tersebut itu benar-benar terlepas dari segala macam kepentingan. Nah, bahkan yang mengerikannya, para pimpinan atau pengurus dari asosiasi travel agent ini adalah dari pihak-pihak yang boleh dibilang cukup disegani nih di negara kita, ya, dari YLKI, dari YLBHI, bila perlu gua tambah ini ada apa sih, ICW, ya, Indonesian Corruption Watch, biar catatannya gitu kan, transaksi yang tadi gue bilang mungkin akan besar, benar-benar transparan. Atau juga dari PricewaterhouseCoopers, itu akan bagus tuh kalau menurut gue tuh. Jadi begitu mendengar Asosiasi Travel Agent Indonesia, waduh gila, para pengurus dan pimpinannya tuh benar-benar orang-orang atau dari pihak yang sangat disegani. Dan yang terakhir tadi gue bilang GDS. Jadi GDS ini berfungsi menjadi dua ya. Yang pertama, berfungsi atau bermanfaat untuk seluruh member atau seluruh anggota dari asosiasi travel agent. Dan yang kedua, berfungsi sebagai penopang kehidupan atau keberlangsungannya dari organisasi asosiasi tersebut. Ya, nggak ada organisasi atau asosiasi lah ya yang kuat tanpa didukung oleh keuangan yang kuat. Nah, setelah 3 itu sudah dilakukan, baru deh kumpulin lagi tuh para operator, undang orang hotel, orang maskapai, tempat wisata, rumah makan, dan lain-lain, kumpulin, duduk bareng di situ. Ya, jadi bilang gini, Pak, Bu, para operator, sekarang organisasi asosiasi kita ini udah baru nih modelnya, ya. Terus apa nih kira-kira yang bisa membantu seluruh operator sehingga
asosiasi travel agent yang baru ini benar-benar bermanfaat juga untuk seluruh operator. Jadi jangan kayak dulu, buang badan, lepas tangan. Kalau sekarang enggak. Lo bayangin ya, ada contoh ya, misalnya ada travel agent dianggap atau dinilai merugikan salah satu operator. Sebut saja misalnya seperti hotel lah ya. Hotel ini, dia ini merasa dirugikan oleh salah satu member dari asosiasi travel. Lapor tuh dia ke pengurus dan pimpinan dari asosiasi tersebut. Nah, karena ketua asosiasi dan pengurusnya udah benar-benar terlepas dari kepentingan travel agent atau tidak terafiliasi oleh travel agent manapun, nah, jadi kemungkinan hampir dipastikan para pengurus dan pimpinannya akan objektif dalam mengambil suatu tindakan. Ya, jadi hotel ngadu nih ke pengurus asosiasi. Setelah diselidik, dipanggil, dikonfirmasi, oh ini ternyata ini anggota kita memang salah nih. Nah, disitulah nanti fungsi dari para pengurus dan pemimpin. Apakah ini akan diberikan sanksi ringan, berat? Apakah ini akan diberikan sanksi yang ringan, sedang, sampai dengan yang berat, sampai dengan yang paling terberat adalah pencabutan keanggotaan jadi member. Nah, lo bayangin betapa manfaatnya asosiasi tersebut bukan hanya untuk anggota, pengurus, dan pimpinan, tapi juga untuk mitra-mitra dari travel agent tersebut, dalam hal ini operator. Sehingga benar-benar nanti ke depannya asosiasi travel agent di Indonesia benar-benar bisa sakti mandraguna seperti dulu kala. Dengan demikian, seluruh anggota atau member dari asosiasi tersebut nggak bakalan berani macam-macam. Karena kalau sampai macam-macam aja, ancamannya apa? Cabut atau dikeluarkan dari asosiasi travel agent. Begitu dikeluarkan dari asosiasi travel agent, ya otomatis merujuk itu ke pemerintah. Karena udah dapat dukungan dari pemerintah, pemerintah mencabut izin travel tersebut. Nah, ada juga yang nggak kalah penting. Jadi setelah kumpul semua, ya travel agent dan para seluruh operator, salah satu yang terpentingnya apa? Renegosiasi lagi dengan mereka semua. Ya, dalam hal ini bukan berarti begitu asosiasi travel agent menjadi kuat, lalu menekan lagi kepada operator, enggak. Ya, jadi diskusi lagi, renegosiasi lagi dengan seluruh operator. Nah, yang ingin gue sorotin salah satu contoh ya, untuk renegosiasi untuk hal komisi atau pendapatan dari penjualan tiket pesawat. Pesawat ini dulu, tahun berapa ya, tahun 90-an, komisinya untuk tiket domestik ya, maskapai domestik itu kalau nggak salah 7%, internasional 9%. Nah, lama-lama turun tuh, domestik jadi 5%, internasional 7%. Nah, lama-lama turun lagi 4%. Dan yang terakhir udah beberapa tahun belakangan ini ya, komisi penjualan tiket itu hanya 2% aja. Lo bayangin, dari 7% dipangkas sekarang hanya tinggal 2%. Plus dihilangkannya insentif. Ya, jadi dulu kalau penghasilan dari travel agent ya, kalau jual tiket ya, salah satu contohnya ya, selain mendapatkan komisi juga mendapatkan insentif. Nah, sekarang komisinya hanya tinggal 2%, insentifnya pun udah dihilangkan. Nah, coba lo bayangin. Nah, di sini yang gue maksud bukan menekan ke para operator dalam hal ini maskapai, enggak ya. Tapi ayo dong, kita ngobrol lagi, kita rembukan lagi bareng-bareng di sini gimana sih caranya cari formula, gitu kan? Karena gue mau sorotin satu hal ya. Dalam elemen tiket pesawat, tiket itu elemennya, pertama itu tarif, kedua PPN, ketiga asuransi jasara harja, dan yang terakhir adalah PSC, Passenger Service Charge. Ini yang gue mau sorotin. Jadi penumpang yang masuk ke dalam bandara itu dikenakan service charge oleh pengelola bandara. Ya, dalam hal ini adalah Angkasa Pura. Nah, kalau untuk Soekarno-Hatta lah ya, Bandara Suta itu, setahu gua PSC-nya itu 100.000 per orang. Lo bayangin ya, 100.000 per orang. Jadi Bandara Suta itu terakhirnya kan sekitar tahun 2000 berapa ya, 2015, 2016 gitu ya, kan udah mulai mengembangkan tuh, memperbaiki. Memang gua akunya pelayanan atau fasilitas di Suta itu udah keren lah, udah luar biasa lah gitu. Ditambah dibangunnya Terminal 3 Ultimate, ya kan? Dan gua tahu
kita juga semua tahu itu kan pembangunan pasti boleh pinjaman, negara pinjam ke entah itu IMF atau World Bank ya, pokok pinjam lah uang tersebut untuk kebangun. Nah jadi PSG itu salah satunya untuk membayar utang. Ya gue tahu. Nah maksud gue begini, ya mbok ya, gitu loh. Di awal oke lah, karena baru ngutang ya negara kita nih. Jadi ya untuk setahun pertama itu 100.000, tahun kedua 75.000, tahun ketiga terus turun, kan seharusnya begitu. Jangan harga 100.000 terus gitu, bahkan naik gitu nanti ke depannya gitu. Nah inilah sulit jadi negara kita, kalau udah naik itu susah turunnya. Yang hak kayak gini seharusnya bisa dipikirin, bisa jadi dibuat formula lagi. Enggak, jadi buat gue ini harus ada perhitungan yang berkeadilan gitulah. Nah lu bayangin ya, dari tiket pesawat itu elemen tadi gue bilang, pertama itu tarif, kedua PPN, ketiga asuransi jasara harja, dan yang terakhir adalah PSC, Passenger Service Charge. Siapa yang ngutip? Siapa yang narik mas gua? Ya travel agent. Tapi kok kenapa gitu naif gitu? Travel agent yang berusaha menjual, tapi dikasih komisi atau bagian yang paling kecil gitu. Inilah yang gue maksud, harus bernegosiasi lagi gitu. Dicari formula yang terbaik gimana gitu. Nah jadi dipikirin tuh, cari formulanya gimana caranya agar tidak merugikan operator, dalam hal ini maskapai juga, tidak merubah atau memberatkan anggaran belanjanya negara, tapi juga jangan melupakan peran dan fungsi dari travel agent ini. Nah baru setelah itu diberesin deh tuh aturan-aturannya, rules yang nggak boleh dilanggar, yang harus diikuti oleh seluruh anggota atau members dari asosiasi tersebut. Nah contoh misalnya, lo tahu ya, ada OTA, online travel agent, yang hobinya itu bakar duit terus. Nah kalau sekarang ini siapa yang ngurusin? Nggak ada. Nah asosiasi yang sekarang juga nggak bisa menyentuh si OTA tersebut yang hobinya bakar duit. Kalau mereka menggunakan teknologi, menggunakan engine, mesin, ya itu nggak masalah. Beriklan, silakan aja. Tapi yang terpenting menurut gua jangan bakar duit. Jadi menurut gua itu udah nggak fair. Nah disitulah fungsi asosiasi bisa dilihat berfungsi atau enggak. Oke, and simple, sampai sini aja ulasan gua. Gua mohon maaf sebesar-besarnya ya kalau ada ucapan atau kata-kata gua yang membuat lo tersinggung. Ya khususnya kepada para pengurus dan pimpinan asosiasi travel agent, sekali lagi gue mohon maaf, gue nggak ada maksud lain. Gue nggak ada maksud atau tujuan lain selain memberikan masukan atau ide, setidaknya ide dari gue. Dan gue minta maaf nih kepada Abang Menteri, Abang Sandiaga Uno yang tadi gue ada kritik keras, yang gue bilang nggak ada gunanya. Jujur, memang itu nggak ada gunanya. Oke, sampai sini aja. Gue Endang, VOC. Ciao.